Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola Niko. Hai. Hai. Aduh, episode kemarin kita buka-buka tentang istri kita ya. Iya. Masih selamat kan Nik? Masih aman kan? Masih hidup gua, masih nafas. hidup. Pasti nih yang dengerin nih entah bos-bos kita, entah rekan-rekan kita. Tumben banget ya Niko sama Moses ngebuka tentang istri ya. Ya pasti kan kita punya sisi kehidupan lain kan Bang selain podcast kan. Oh iya dong, sama narasumber kita kebetulan banyak yang cancel ya. Jadi mau gak mau siapa yang bisa kita ajak makan siang terus kita todong buat episode. Jarang-jarang lagi ini kan. Jarang banget. Kita say hello dulu dong. Hai Nes, hai Ina. Halo. Yes, gila, ngeri. Gimana Nes? Ngedengar suara lagi gimana? Masih canggung ya? Tetap aneh. Ina gimana? Iya tetap aneh. Padahal sering kalau meeting online kan kita sering dengar suara mereka ya atau telepon gitu Iya. kan. Kalau kamu meeting online di Kita gereja, udah jarang telepon, kita lebih banyak WA. iya, Zaman iya, sekarang iya. maksudnya zaman sekarang itu jarang lah orang telepon gitu ya kalau nggak penting banget. Jadi emang akan tetap aneh sih sebenarnya. Iya. Cuman kalau kita saat ini sih Nik ya, kan udah nggak ada pandemi lagi nih ya kan. Iya. Harusnya tuh sisi keuangan tuh di bulan Mei akhir gini tuh menuju review semester 1 Nik. Jadi kan kita udah punya goals nih ya kan. Misalnya keuangan keluarga buat biaya sekolah anak gitu ya. Iya. Kita udah punya goals nih. Oh udah tinggal sedikit lagi nih bayar-bayaran ya Nes ya. Iya betul. Kita menuju bayar-bayaran uang sekolah anak SD. Nah kalau Ina sama Niko lagi nyiapin apa nih kalau di sisi keuangan keluarga? Persiapan apa? Kita sebenarnya kan kemarin baru beli mobil. Oh iya, beli kan. mobil. Baru beli mobil, terus juga ada keinginan beli rumah juga Wih, gitu kan. Siap. Nah sekarang sih sebenarnya lagi berusaha mengumpulkan pundi-pundi keuangan lah gitu. Jadi memang masih on the track ya nih kayak selama 5 bulan ini ya. Masih. Ya. Tapi gue ini ada dari BKKBN nih, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Gimana tuh Bang? Tenang, ini bukan jumlah anak. tenang. Anak bukan masalah jumlah anak ini nih. Bukan. Karena kan kalau tadi yang gue bahas terkait goals dari sisi keuangan keluarga kan. Ya. Nah sebelum kita ngomongin goals, harus ada biasanya kalau di keuangan keluarga tuh ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Uang ya. Benar. Ini gue declare nih, uang nih Nes, uang masuk, uang keluar. Pasti. Kalau kamu dulu deh Nes, kamu tuh biasanya uang masuk dari mana aja sih biasanya sih? Ya pasti utama adalah suami lah. Keren gak? Keren. Ini emang sengaja ya Bang ya? Biar disebut. Akhirnya disebut. Suami. Terus tapi ada yang lain dong. Terus ya belakangan lah ya. Ya, belakangan. Aku lagi ada anak les gitu ya. Oke, Maksudnya ngelesin jadi siap. buat jajan sampingan asik. Jajan sampingan. Terus ada lagi dong. Terus dari Kupon, kupon apa? obligasi. Oh iya. Nah, Iya, dia lupa Tapi tuh. kan itu kan utama kan dari Ya utamanya Iya, dari suami, kedua itu- side job, side hustle. Iya, side Yang hustle. ketiga kan dari financial instrumen kamu sendiri. iya, ya pasti dong. Mesti cuman kan asal muasal itu uang bisa ditabung kan dari mana dari suami gitu kan ya. Iya, cuman kan gue gak usah pusing kan. Jadi dia memutar 3 roda itulah. Jadi ada main, ada tadi side hustle, ada yang dari investasi. Lo berdua gimana? Kalau gue sih dua-duanya nih ya, gue sama Ina juga kebetulan masih kerja. Oh ya double garden mereka Nes, Iya, mereka aman. seru ya. Double garden. Jadi kebetulan juga yang kita tuh sebenarnya prinsipnya tidak mencampurkan uang kita. Oh serius? Serius. Iya. Oh jadi lo rekeningnya beda nih? Iya beda. Wow keren. Terus. Jadi gue punya rekening dari gue sendiri, gaji masuk ke gue langsung. Ina juga punya gaji langsung masuk ke rekening dia. Tetapi Oke. memang ada Ada yang porsi. ditransfer. Tetap dong nggak boleh lupa dong tetap. Itu kewajiban suami utama. Iya, Kan namanya juga memberikan nafkah ya. Iya benar. Jadi memberikan nafkah tetap ada lah sebagian yang dikasih lah gitu loh. Dan memang gue juga nggak mempertanyakan uang itu untuk apa, tapi itu gue yakin Indah juga bisa ngelola uang gitu. Iya, Nah iya. gitu sih. Nah tadi kalau misalnya ditanya pendapatannya dari mana aja sih, yang terutama gaji. Kalau investasi memang tadi
di episode sebelumnya kan dibilang kalau Ina yang ngasih kepercayaan ke gua lah ya gitu. Jadi karena kita rekeningnya masing-masing, jadi sebenarnya kita juga ngelola masing-masing juga investasinya gitu. Oh, Ina juga punya investasi sendiri? Iya punya, tapi ya yang safe aja gitu. Contohnya deposito gitu? Ya reksadana. Oh, reksadana. Tapi ya kalau misalkan mau invest kemana juga nanya ke dia dulu. Oh iyalah CFA. Iya. Kalau dia nggak ngasih tahu loh, cukup tahu bilang sama dia. Ngapain? Iya benar. Kemarin ngambil CFA kalau istrinya aja nggak diajar. Iya. Justru dia lebih dipercaya kalau istrinya juga udah bahagia ya kan. Iya, bener. Justru gue mau memaksakan dia kalau bisa investasi gitu kan. Kan lumayan buat bayar listrik. Betul. Gitu. Nick, tapi berarti kan kita hampir sama lah ya. Kalau masalah rekening itu ke istri semua atau kita juga punya handle, ya itu tergantung komunikasi basically. Ya kan sama keluarga beda-beda ya Nes ya. Ya. Cuman yang kamu kan lebih happening nih waktu kalau ngeliat anak-anak misalnya ibu-ibu atau teman-teman kamu tuh punya goals yang lain, misalnya jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Kamu ada rasa berat gak sih atau gimana gak sih biasanya terkait keuangan atau terkait gaya hidup? Pastilah ya, tapi kan selalu yang di atas langit selalu ada langit gak sih? Jadi kayak mau ngiri ya sama yang ini juga nanti di atasnya dia ada lagi gitu. Jadi ya lebih berusaha untuk nggak terlalu gimana banget gitu ya maksudnya. Cuman ya kalau kepengen ya pastilah ya, siapa sih yang enggak gitu kan ya. Tapi masih dalam taraf sadar diri lah pokoknya gitu. Gitu. Tapi so far aman. Aman ya? Aman. Ina gimana? Kalau kita lihat gaya hidup teman-teman Ina, mungkin tasnya bentuknya LP, terus Ada. Oh, cepet banget nih. Atau enggak sepatunya yang ngeri-ngeri lah bentuknya atau harganya. Itu Ina gimana? Gimana ya? Ya nggak gimana-gimana sih kalau maksudnya kan kita tahu kondisi keuangan kita sendiri kan. Iya. Kita tahu yang terjangkau, yang masih bisa rela untuk kita keluarkan untuk membeli sesuatu gitu. Ya nggak iri sih sebenarnya, maksudnya ya pengen tapi ya udah uang yang kita punya cukupnya buat beli apa ya gitu aja sih. Oke. Kenapa gue tanya ini? Karena yang tadi yang gue bilang BKKBN itu punya informasi nih Nick. Ya. Terkait 5 pos penting rencanakan keuangan keluarga. Salah satu posnya adalah pos gaya hidup. Pos gaya hidup. Itu Apa tuh Bang pos isinya gaya tuh hidup? Anda juga layak untuk mendapatkan hiburan dan refreshing. Anda bisa menyisihkan porsi gaji bulanan sebesar 15% dari pos ini. Jadi Oke. yang tadi kita bilang kan terkait pendapatan, kita tahu pengeluaran investasi ya. Kita juga tahu nih gaya hidup kita juga bisa. Tapi ini nilai 15% bukannya mutlak ya. Ya. Ini tergantung masing-masing keluarga atau individu gitu. Jadi kalau misalnya 15% kamu mau beli apa Nes dari gaji aku Nes? Aku juga mikir-mikir nih 15%. Ya berarti porsi keluarga kita nggak 15% Bang. Oh iya. Itu udah validnya begitu aja udah. Iya. Simple ini ya gitu. Iya. gitu Cuman gitu. memang kalau kita bukan ke arah branded ya, tapi mungkin ke arah fungsi ya Nes ya. Iya. Ke fungsi sama, ya. sama karena berhubung udah punya anak ya, jadi lebih ke making memories gitu loh. Jadi lebih ke bukan barang tapi lebih ke Experience. iya aja jalan-jalan. Mungkin kita lebih spendnya tuh untuk gaya hidup tuh lebih ke gitu kali ya. Iya, gue juga pikir-pikir nih. Iya, jalan. Sebulan sekali gue ke hotel loh. Gue kayaknya pas bocah seumur staycation. anak gue nih. Ini Nara kan mau ke 6 ya. Mau ke 6. Kayaknya bokap nyokap gue sebulan sekali gak ke hotel zaman Iya itu. betul. Jadi sekarang kalau kita kayaknya besarnya adalah ya itu ya, Ya, bukan staycation. tas, bukan sepatu, bukan barang benda gitu ya, tapi lebih gitu ya making memories gitu yang kayak ajak Nara kemana gitu. Paling Kalau gitu lo sih. gimana berdua? Ada brand gak sih yang lo beli atau kesukaan lo berdua apa gitu? Jalan-jalan ke luar negeri kah? Gue dari kecil nggak terbiasa spending sih sebenarnya. Wih, Keren. Ini yang dikomplain juga sama Ina. Jadi itu masalah juga ya. Uang dikumpulin terus nih uang ini. Makanya gak pernah dikeluarin Itu gitu. masalah juga ternyata ya. Terlalu spending banyak masalah, nggak spending pun jadi. salah ya. Maksudnya bisa beli, maksudnya kalau udah kayak punya satu doang gitu kan, ya belilah satu lagi buat ganti misalkan kayak tas atau apa. Iya. Maksudnya kan bukan yang boros juga gimana, tapi masih diperlukan gitu. Kalau kayak gitu kan masih masuk akal lah ya untuk di-spend uangnya gitu. Bukan dikoleksi gitu ya. Iya benar. Setidaknya ada ganti-gantinya gitu Iya ya. benar. Betul. Itu ya masih wajar, tapi ya ini sebelah masih enggan gitu untuk spending. Oh nih, di kalau gaya Niko hidup. berarti sistemnya adalah rusak dulu gitu. Ya nggak Nik? Rusak dulu baru beli baru gitu. Iya, rusak dulu atau memang ada yang gue pengen. Oh, gitu. oke. Karena gue
ngelihat kayak misalnya ada tas-tas yang branded gitu ya. Tapi tas ini mahal, tapi kok menurut gue biasa aja ya gitu loh. Desainnya tuh biasa, nggak sesuai selera gue gitu. Jadi itu baru, sorry nih gue potong. Yang tas-tas bentuknya biasa ya, harganya itu nggak biasa. Kemarin gue debat sama bini gue nih. Tas cewek biasa banget bentuknya Ina. Harganya berapa Nes? 2 juta juga. Enggak, saya 15 juta. Itu yang bentuknya biasa. iya itu makanya. Jadi lanjutin. gue kalau misalnya ngasih sesuatu gitu ya buat Ina atau buat diri gue sendiri, gue tuh selalu menilai tuh ini gue butuh apa enggak, pasti kan. Pasti gue butuh. Terus yang kedua, ini beda nggak sama orang lain pakai? Kalau sama aja nih, gue males gitu. Jadi susah kriterianya. Tapi sorry, itu kan ya. kalau ngomongin tentang benda lah ya. Itu kan tergantung fungsi, tergantung waktu. Vacation buat kalian gimana? Atau staycation buat kalian gimana? Liburan ya maksudnya. Liburan. Kalau Ina sih selalu pengen lah ya. Iya, cuma kemarin dia waktunya agak susah ya. Oh iya kemarin kan. Iya. Kalau sekarang harusnya bagus dong waktunya Niko dong. Iya Udah makanya. gak ada alasan. Benar. Soalnya mereka seneng kulineran juga kan. Iya benar. Mereka tuh, lu ke Surabaya tuh kemarin naik mobil atau naik pesawat sih Nik? Naik mobil kan? Naik mobil. Sama kayak kita Nes. Iya. Mereka suka kulineran, jalan-jalan, terus vacation, road trip ya. gitu ya. Iya road trip. Gimana road trip kemarin nyetir Nik? Enak? Enak karena kan nggak maksain dari Jakarta Surabaya langsung jalan gitu enggak. Jadi stay dulu di Salatiga bermalam, habis itu besoknya baru berangkat ke Surabaya. Jadi lebih santai sih, emang nikmatin aja. Dan itu liburan yang keberapa yang lo lakukan? Apa seberapa sering lo liburan dalam setahun? Setahun paling 2 kali lah ya. Mereka 2 kali Road trip. road trip. Ya kan kamu yang sibuk. Benar. Kan ibu rumah tangga ikut aja ya. Soalnya emang concernnya bukan concern ya, pemikiran lah kan. Ya ini kan alhamdulillah istri lagi hamil lah ya. Wih, congrats bro, Jadi dulu pemikirannya kalau sebelum hamil sampai kayak seperti sekarang itu waktu yang sangat berharga gitu loh. Karena nanti setelah punya anak kan prioritas jadi berubah kan, susunannya kan Betul. gitu. Jadi ya kita berusaha maksimal mungkin untuk nikmatin waktu yang ada lah gitu. Iya, bener. Tapi ini masuk juga nih ke poin nomor 2-nya nih dari BKKBN terkait pos masa depan. Jadi dia bilang di sini poskan 20% dari gaji Anda untuk menabung membayar asuransi kesehatan, asuransi jiwa atau bentuk entitas lainnya. Hidup akan lebih tenang karena masa depannya lebih terjamin. Jadi yang udah kita post gitu ibaratnya buat lo buat punya anak, lo udah prepare, udah paling bener juga sih. Nggak mesti kita jor-joran nih buat liburan terus, buat belanja terus, tapi anak lo cuma makan nasi, tempe, Garam. Kan kasihan ya kan. Apalagi keju anak kecil mahal lo. Beda emang ya? Enggak, kebetulan Bang Moses anaknya kejunya spesial ya. Oh, Jadi siap. kalau single craft doang agak kurang gimana gitu. Lalu dulu tuh waktu gua kecil tuh keju craft aja tuh udah mewah. Iya bener. Gak ada apa-apanya nih keju craft nih. Sekarang keju stick asik. Keju Oh, iya, stick siap. satu setnya berapa tuh? Isi 4 berapa? 40 Isi 4 ribuan ya. 40.000. 4 stick doang. 4 stick itu ceban, satu sticknya ceban nih. Gila gak lu? Aduh, tapi kalau kita udah ngomongin masa depan kita udah tahu juga. Terus lu kalau berdua tuh kadang-kadang sering sama bareng sama teman-teman gak sih? Sosial gathering nongkrong gitu nih. Lo ada waktunya nongkrong gak berdua sama anak-anak teman-teman lo juga gitu? Kalau teman Dikasih waktu gua nongkrong sih nggak lo? jarang ya, tapi Jarang. temannya Ina gua sering. Oh temen Ina sering? Iya, Jadi malah Niko dia- ikut ke teman-teman lo? Iya benar. Maklum kayak lebih introvert ya. Lah, teman gua kan cuma lu, Bang. Berarti kalau gak ada podcast ini dia gak kemana-mana ya? Iya makanya biar ada sosialisasinya podcast nih oke nih buat dia. Ya sosialisasi ya nongkrong-nongkrong ya sama teman-teman ya teman kantor, Oke. pulang kantor gitu. Kalau teman-teman yang lain sih ya kalau ada event-eventnya aja sih. Oke, jadi memang nongkrong itu selalu ada ya. Kamu kalau nongkrong ada juga gak sih Nes? Nggak sesering kamu sih. Kebalik ya. Kebalik, kalau kita kebalik. Kebalik. Tapi sebenarnya basically sama saya sama, cuman kan kalau ya berhubung dia kerja dan pulang kantor itu kan lebih fleksibel waktunya ya ketimbang bareng anak gitu loh. Jadi kalau gue biasanya kita gantian. Jadi biasanya kalau ini udah dibikin di kalender kayak pokoknya Sabtu ini tanggal segini atau minggu depan ini gue pokoknya mau pergi sama temen-temen ya gitu atau acara apa gitu ya. Udah berarti dia yang gantian jagain Nara di rumah. Atau dia spending time sama Nara lah pokoknya gitu. Jadi gitu kalau kami begitu. Bagus jawabannya. Saya suka jawaban Anda. Ya tapi memang kalau pos sosial itu kan perlu kita cadangkan. Ya. Kadang gak cuma sama temen ya, kadang sama keluarga ya kan. Terus kalau tiba-tiba
Ya gue kan Batak dan bini gue kan dibatakkan kemarin kan. Jadi kan ada waktunya misalnya arisan, pesta pernikahan ya kan. Apalagi sekarang kalian udah dapat invitation undangan nikah gak sih sekarang ini? Akhir-akhir ini udah jarang ya. Udah jarang sih. Jarang ya, berarti memang udah banyak yang nikahnya udah selesai semua lah ya. Iya, kebanyakan Sementara udah masa selesai, pandemi. tapi harusnya katanya ini masih banyak harusnya yang. Cuman ya nggak ngerti deh. Rata-rata waktu pandemi sih nikahnya kalau Oh, waktu ya pandemi ya. iya, iya. Itu waktu yang tepat banget tuh buat menghemat Iya, kayak benar. pernikahan. Iya. Oh nikahnya pas pandemi ya? Iya, angkatan pandemi. Tahun berapa sih kalau boleh tahu? 2021. Oh 2021 ya benar. Cuman Memang sih pengeluarannya sedikit, pemasukan juga sedikit. parah ya. Dihitung lu sama Niko lu. Dihitung lu. Ngeri lu Niko lu. Enggak. Tapi memang kita itu di bagian ini juga harus dibuat pos lah di keuangan kita tuh ada pos sosial. Dan yang gue mau nanya nih terkait pos biaya hidup nih Nik. Gue sama Ines kan sama anak gue sekarang kan Nara. Kita kan ya biaya hidup kita ya bertiga doang. Bertiga doang sekarang kan. Jadi kita tuh udah pasti biaya hidup tuh kayak makan udah pasti lah ya. Ya. Biaya pendidikan pasti ya Nes ya. Kebutuhan rumah tangga. Apalagi sih kita kebutuhan rumah tangga. Terus Cicilan untuk kebetulan nggak ada. cicilan kebetulan puji Tuhan Puji Tuhan aman. lagi aman. Sudah aman. Sedang aman. Sedang. Tapi kredit card sekarang Ines doang yang megang Nik. Iya. Oke. Jadi kita cuma punya 2 kredit card. Dulu sih 3, 1 gue pegang. Tapi sekarang cuma 2. Terus limitnya juga kecil. Ya, Jadi limitnya kecil. emang sengaja nggak pernah mau nambah limit supaya kayak ya maksudnya supaya kalau ketika nggak tahu diri gitu jadi kayak tiba-tiba udah nggak bisa gitu kan kayak oh udah batas limitnya gitu jadi makanya gitu. kalau tadi dia mau tas gitu, udah kamu gesek aja. Mau gesek pakai apa Ses? Iya. Gue kira kan tasnya kan 1 juta 2 juta dong. Iya. Bentuk yang biasa tadi nih, Iya. sangat biasa bentuknya. Tapi harganya bisa tadi puluhan juta gitu loh. Iya makanya gue sekalian dari mana geseknya nggak nyampe gitu kan limitnya juga nggak ada puluhan tuh nggak ada gitu kan jadi ya itu kali ya kalau kita nggak ada itunya paling kita apa ya pengeluaran Ya paling fleksibel sih kadang-kadang sih ya tadi ya staycation. Iya. Itu yang kita bilang ya buat pos gaya hidup kita ya di situ yang kadang-kadang naik, kadang-kadang ya kita nggak kemana-mana. Kalau Keluarga kalian sama- gimana? Kan berdua kerja nih, ya kan? Pos-posnya gimana? Posnya kita kan hidup di apartemen ya sebenarnya kan. Jadi ada beberapa pos yang tambahan lah ya. Jadi kalau kayak biasanya kan kita pasti ya makan standar gitu kan. Makan terus jalan-jalan akhir minggu. Terus nah tapi di luar itu ada biaya yang kita keluarkan ya misalnya biaya maintenance apartemen. Ya. Parkir. Hmm. Terus juga masih ada cicilan juga gitu kan. Tapi ya selama ini sih alhamdulillah masih ke manage lah gitu. Ya, ya. Berarti kalau kayak cicilan atau kita sebut utang lah nih kayak ini pos yang terakhir nih. Pos utang itu kalau menurut kalian perlu nggak sih ada dalam sebuah keluarga gitu loh. Kalau Ina nih misalnya Ina kan punya uang sendiri. Ina berhutang itu kalau buat beli apa sih biasanya? Nah sebenarnya kalau aku ya prefer nggak ngutang. Oh gitu? Jadi kalau misalkan punya cash dan cashnya cukup untuk beli itu ya udah cash aja gitu. Toh juga nilainya akan sama. Malah kalau utang kan akan lebih tinggi karena ada bunga kan. Wow, keren. Jadi sebenarnya cash. Jadi kayak misalkan kalau beli handphone, maksudnya yang paling tinggi kan paling HP ya kalau yang keluarin sendiri. Yaitu cash aja kalau ada duitnya gitu. Ibu Ines? kita apa saya kan hadiah Oh, iya. iya Tapi hadiahnya gue beli kredit. nah Jadi saya hadiah iPhone-nya Ines, gue bilang kan ini iPhone buat kamu, yoi. Biar kayak bapak-bapak zaman sekarang kan ya. Tapi saya ngasihnya cuma iPhone kan. Cuman pas cicilannya udah beres gue juga lega sih. Iya. Ya memang penting-penting enggak lah ya. Ya sebenarnya mungkin kalau buat aku ya pribadi ya somehow ya kalau sesuatu hal yang penting ya maksudnya kayak ya dan besar nilainya gitu apalagi sekarang ada 0% gitu ya. Betul. Sebenarnya kan tidak juga apa ya istilahnya tidak mengutang yang berlebihan gitu loh maksudnya karena 0%-nya itu lumayan terbantu dengan yang walaupun kita punya duit cash tapi kan sometimes kalau kayak apalagi rumah tangga ya kadang ada pengeluaran yang tidak terduga. Ya. Betul. Ya, jadi kadang malah kalau dengan nyicil gitu menurutku kita punya punya yang bisa disimpan lebih banyak gitu loh. Ketimbang yang harus kita bayar langsung di depan menurutku ya. Tapi ya itu balik lagi ya tapi jangan semua kayak untuk gaya hidup sih. Tapi maksudnya tapi kita berhutang tuh rata-rata beli barang ya Nes ya? Ya kita biasa beli barang. Beli barang sih. Emang ada hutang yang beli Ya makanan? kalau misalnya buat beli ini apa?
tiket Nggak sih, pesawat ya. jarang kita biasa Hampir, bayar. ya benar. Karena dia nyarinya ini nih tiket. Gue kemarin sombong sama dia. Traveloka gue kan levelnya udah gold kan. Doi platinum bos. Oh iya. Kaget gue. Enggak, tiket.com. Tiket.com, Oh, sorry. tiket.com. Tiket.com kan biasanya ada level-levelnya tuh. Nah. Terus dia bilang, dia Traveloka ceritanya. Kalau Moses tuh selalu pakai Traveloka. Nah kalau gue pakainya selalu tiket.com. Terus dia bilang, pakai punya aku aja nih, pasti lebih murah karena aku udah gold gitu. Terus kayak coba bandingin, punya aku di tiket gue udah platinum. Dan bener emang harga gue lebih murah. Ngeri gak nih? Ngeri gak? Ya enggak, karena kalau di kami, kalau ngerencanain sesuatu, pasti kebanyakan ya gue yang ngerencanain. Misalnya bagianku yang beli. Ya. Walaupun bagiannya transfer, jadi kayak eksekusinya adalah di saya gitu. Berarti lu Traveloka lu bisa gold karena kerjaan. Kan sekarang kan gue kan kalau SPD atau gimana kan pakai Traveloka. Gue kira gue paling sombong nih. Ternyata istri saya selama kita menikah pakainya tiket.com. Oke. Lebih tinggi deh. Tapi kalau lu berdua gimana? Kalau misalnya terkait tadi hutang nih, lu pernah nggak? Atau lu kan masih pakai credit card? Iya, kalau utang. Kalau tadi misalnya kayak beli handphone sih sebenarnya prinsipnya sama sih. Tadi kalau misalnya ada 0% ya dipakai aja gitu kan. Tapi kayak kemarin kita sempat diskusi lah waktu beli mobil gitu kan. Kayak mau beli mobil nih, mau beli cash apa mau cicil nih. Iya, kalau mobil nggak 0% soalnya. Iya. Kalau mobil nggak 0% masalahnya gitu. itu. Tapi karena nominalnya besar, kan ibaratnya itu kayak sebenarnya lumayan gitu loh. Kan kalau misalnya dicicil, tinggal pertanyaannya bunganya seperti apa nih gitu kan. Terus bayar bulanannya gimana gitu. Nah jadi pas dihitung-hitung ya gue sampaikan ke Ina lah. Boleh nggak kalau kita cicil? Terus kenapa? Ya karena kita nggak tahu nih kedepannya tadi misalnya ada case-case apa gitu kan. Kan cash kita masih butuh. Terus yang kedua gue masih minta izin untuk bisa muter uangnya dulu gitu. Jadi uang yang bisa dibuat cash itu ya akhirnya ada DP sepertiganya buat DP. Nah 2/3-nya sambil cicil bulanan sambil berharap lah moga-moga ini putaran uangnya oke gitu. Bisa nutup ya bunganya. Ini memang si FE lo lagi diuji sini. Kalau lo sampai salah di sini nih, kayaknya harus disekolahin lagi nih, Nak. Ya tapi yang kita sampaikan di sini nih bukan sebuah suggestion ya nih kayak pasti ya. Yeah. Ini kan pengalaman gue sama Ines, betul. terus lo sama Ina ya kan. Buat pendengar podcast Kotak Masuk ya ini sharing-sharing keluarga kita lah, real lah. Ibaratnya apa yang kita lakukan sehari-hari, betul ya bro ya? Benar. Apa yang kita review setiap bulan di rumah. Tapi mungkin satu saran ya, kalau misalnya kita mau keluarin spending kayak mobil gitu atau rumah, mobil lah ya mungkin kalau rumah kan gede banget biasanya kan, pasti agak susah ya beli cash rumah ya. Agak susah sih. Iya. Ya kecuali rumah lo ya harganya mungkin di bawah 1 M dan lo punya tabungan sampai segitu. Tapi kalau misalnya buat beli mobil, kalau gue sih biasanya ngitungnya gini, kalau lu mau keluarin cash itu pastiin total tabungan lu itu 10 kali lipat dari nilai cash yang lu keluarin. Gimana? Gitu. Total, misalnya lu mau ngeluarin 600 juta nih. Misalnya lu punya uang katakanlah misalnya 500 juta misalnya misalnya uang 500 juta. Nah, misalnya lu mau beli mobil. Nah, lu mau beli mobil. Nah, kalau kan ada pilihan cash atau kredit. Nah, misalnya mobilnya harganya 150 juta. Nah, 150 juta itu kan enggak, kalau 10 kali lipatnya berarti 1,5 M kan. Betul. Nah, berarti kalau lu bayar 150 juta langsung cash itu menurut gue berlebihan. Gitu. Karena ya sayang aja gitu kan uangnya kan. Nah, jadi kalau punya uang 500 juta, kalau bisa lu bayar cashnya maksimal 50 juta. Nah, berarti sisanya kredit gitu. Walaupun ada bunga loh. Nah, bunga ya gue pengalaman lah ya kemarin. Menurut gue bunga beli mobil baru itu kadang bisa lumayan murah, Bang. Kenapa? Misalnya 3%. Oh, dia flat. Flat 3% gitu loh. Beda kalau properti ya. Kalau properti beda. Properti udah jangan sampai tertipu dengan bunga flat 4% atau 5% karena itu cuma 3 tahun gitu kan. Habis itu dia floating. Tapi kan kalau misalnya mobil kan dia fix sampai lunas. Terus menurut gua bunganya masih oke lah gitu loh. Masih bisa kita handle lah gitu. Oke, untuk episode ini terima kasih istriku Ines. Terima kasih. Thank you ya Terima Ines. kasih. Sama-sama dengan senang hati. Kaku banget kayak nebo nih. Coba ada videonya. Thank you pendengar-pendengar podcast Kotak Masuk. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya Nick ya. Ya. Thank See you. you. Bye-bye. Bye.